Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini saya mengambil tema manajemen promosi. Hal ini berkaitan dengan pada saat ini sedang rame-ramenya orang mempersiapkan diri para politisi untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wapresnya. Nah, ini perlu menjadi ini sangat penting bagi rekan-rekan semua yang terkait dengan sebagai tim sukses ya. Tim sukses maupun bagi perusahaan, bagian marketingnya atau bagian penjualannya. Ini manajemen promosi ini sangat penting ya, karena hal ini merupakan ilmu dari yang mereka butuhkan. Baik, selanjutnya saya akan coba masuk lebih dalam lagi tentang manajemen promosi. Jadi rekan-rekan semua, tujuan daripada promosi itu salah satunya adalah memberikan informasi produk kepada pelanggan. Jadi pada intisarinya promosi itu adalah memberikan informasi produk kepada pelanggan. Baik itu dari sisi produk itu produk baru atau memperkenalkan, memberi informasi tentang fitur-fiturnya yang sudah dibuat lebih baru, lebih canggih. Nah, ini adalah salah satu daripada tujuan diadakannya promosi. Kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan pelanggan pada suatu merek produk. Jadi tugas di dalam promosi ini selain memberikan informasi produk kepada pelanggan, juga mengingatkan bahwa ada merek tertentu satu produk yang perlu diingat. Nah, itu. Jadi memberi informasi, mengingatkan. Yang kedua mengingatkan ya. Hal ini perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan atau saat ini yang sedang menjadi tim sukses salah satu pasangan kandidat capres dan cawapresnya ini membutuhkan satu promosi ya. Nah, ini adalah ilmunya. Ini adalah tujuannya daripada promosi. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tujuan promosi itu adalah mempengaruhi pelanggan untuk membeli. Jadi kalau suatu perusahaan mempromosikan satu produk, maka bagaimana caranya mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk yang dipromosikan. Jadi kalau kita melihat satu pameran ya, satu pameran kendaraan bermotor, baik itu motor atau mobil, maka di situ akan ditaruh adalah sales girl atau sales promotion girl yang cantik ya, orangnya tinggi, putih, cantik. Nah, di situ dia untuk mempengaruhi pelanggan, Begitu pula yang mempromosikan capres, cawapresnya ini
dibentuk sedemikian rupa dengan konten-konten tertentu yang menarik sehingga yang dipromosikan capresnya itu akan tampak satu, jujur, dia berwibawa, dia tanggung jawab. Dikemas sedemikian rupa supaya penonton atau rakyat itu dapat dipengaruhi. Baik, kita lanjutkan lagi. Rekan-rekan semua, di dalam melakukan satu promosi ada yang namanya jenis promosi. Jadi kalau kita mau promosi, apa jenisnya? Yang pertama adalah iklan. Jadi iklan itu adalah mempromosikan produk atau capres yang menjadi andalan mereka. Di sini umpamanya produknya air minum kemasan, maka di situ di dalam iklan itu disebutkan, diberikan gambar, video, penjelasan atau narasi tentang air kemasan tersebut. Apa yang terkandung di dalamnya, apa segala macam. Jadi sementara bentuk daripada iklan ini bisa bermacam-macam ya sekarang. Bisa gambar, bisa ini spanduk, kemudian bisa video, kemudian bisa podcast atau suara saja bisa, sehingga kayak ada satu diskusi, itu adalah bentuk-bentuk. Ini sementara jenisnya itu adalah iklan. Baik, selanjutnya kita akan menginjak jenis promosi yang kedua adalah penjualan pribadi. Penjualan pribadi itu contohnya adalah, jadi kita mengumpulkan orang dalam satu tempat atau satu lokasi, kita presentasi tentang produk yang kita jual. Jadi kita presentasi, kemudian apabila kita memang mempengaruhi, memberi informasi untuk pelanggan atau audien yang kita undang ada di dalam satu ruangan, entah itu pameran atau apa, itu bisa mau membeli, mau bertransaksi produk yang kita jual. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, promosi penjualan. Nah, promosi penjualan itu memang kita mempromosikan. Jadi contohnya kita menjadi sponsor, ya. Kita menjadi sponsor suatu acara, itu merupakan satu promosi penjualan. Jadi kalau kita kemarin memperhatikan acara di ini Ramadan itu, malam hari itu isinya iklan semua itu. Penjualan yang disponsori oleh produk-produk tertentu. Nah, jadi kita melihat bahwa yang namanya acara di bulan puasa ini merupakan kayak acara premium ya bagi pemasaran. Di situ ada kalau yang sekarang
orang yang pengen jadi capres, ada gubernur, ada di dalam acara-acara tersebut. Jadi intisarinya pejabat-pejabat tersebut menjadi tamu bintang tamu, yaitu dia sambil berpromosi, ya kan. Sementara ada di situ juga produk-produk seperti makanan, cat, terus kendaraan, kemudian perumahan, segala macam, berbagai macam produk yang ada itu memanfaatkan acara yang ada di TV, dan dari TV tadi akan di-upload ke media atau sosial media, baik itu terutama YouTube ya, terutama kalau di video-video tersebut. Baik, selanjutnya jenis yang keempat adalah hubungan. Jadi rekan-rekan semua, di dalam jenis promosi itu ada yang namanya hubungan. Jadi hubungan ini adalah sifatnya, contohnya kalau silaturahmi itu adalah jenis promosi hubungan atau komunikasi. Sementara kalau di dalam perusahaan, hubungan ini bisa dalam bentuk email, ya kan, kemudian WhatsApp bisnis, Instagram bisnis, Facebook bisnis, dan sebagainya. Jadi sekarang ini jenis promosi ini sudah tidak terbatas lagi ya. Tidak terbatas lagi. Kemudian mengadakan jadi suatu tamu musik, ya kan, musik, ikut nyanyi, walaupun di situ jelas-jelas suaranya tidak bagus, tetapi karena itu merupakan satu momen promosi, ya tidak ada salahnya. Baik, rekan-rekan semua, sekarang saya akan coba memasuki yang namanya indikator promosi. Indikator promosi itu adalah gampangnya ini adalah satu batasan. Jadi kalau rumah itu dibatasi oleh dinding, ada oleh 4 dinding ya, kemudian sama atap, sama lantai. Jadi itu adalah indikator promosi atau dimensi promosi. Nah, kalau di dalam bisnis, indikator promosi yang pertama adalah advertising atau periklanan. Seperti tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi, advertising atau periklanan, ya memang kita menyiapkan, membuat konten untuk produk yang akan kita promosikan, yang akan kita jual. Kemudian yang berikutnya adalah sales promotion atau promosi penjualan. Nah, sales promotion tadi, di situ kita bisa mengadakan satu acara atau event. Biasanya bisa bermacam-macam ya. Ada temu kangen. Nah, temu kangen, kemudian di situ diadakan penjualan ya, sambil diadakan penjualan produk, ya kan. Sekarang itu di dalam satu pertemuan itu semuanya dimanfaatkan untuk promosi.
sekaligus penjualan. Promosi sekaligus penjualan. Kemudian yang ketiga, kita akan coba telusuri lagi bahwa adanya event atau experience. Jadi event dan experience ini contohnya kita mengadakan satu pameran ya, satu pameran. Kemudian di situ disiapkan segala macam pelatihan atau diskusi atau segala macam yang pada intinya adalah untuk melakukan promosi agar produk yang kita promosikan itu laku dijual. Diharapkan di situ ada transaksi ya, ada transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah public relation dan publikasi. Nah, di situ di dalam indikator ini promosi tadi harus disiapkan hubungan dengan masyarakat ya, hubungan dengan atau humas lah. Humas, kemudian mempunyai satu web atau yang dapat dilakukan sebagai publikasi berupa jurnal atau web atau majalah, sehingga publik itu dengan diberikan link tertentu terhadap web atau sosial media marketing perusahaan itu dapat mengakses. Kemudian berikutnya yang kelima adalah direct marketing atau penjualan langsung. Jadi penjualan langsung itu jadi tatap muka ya. Jadi tatap muka, di situ ada pertemuan tatap muka. Jadi kalau pada saat sekarang sudah memungkinkan ya, karena virus ini kelihatannya sudah semakin reda dan kita tahu habis Lebaran ini tidak ada laporan lonjakan, tapi justru yang ada laporan yang sembuh dari COVID itu semakin banyak. Artinya ini adalah tanda-tanda bahwa COVID ini mulai reda ya, karena mulai reda. Kita lanjutkan lagi yang ke-6, interaktif marketing. Jadi interaktif marketing ini adalah menarik pelanggan itu untuk berinteraksi. Jadi apabila kita melakukan satu, baik itu yang tatap muka atau online, itu disiapkan interaktif marketing. Sebagai contoh, kalau di dalam satu promosi langsung, maka di situ ada satu diskusi, event diskusi di mana pengunjung atau konsumen itu dapat bertanya, dapat berkomunikasi, dapat secara langsung ya. Untuk sementara untuk yang online itu bisa menggunakan fasilitas online berupa, sekarang itu yang paling banyak digunakan adalah Zoom ya. Aplikasi Zoom itu adalah interaktif marketing. Kemudian selanjutnya ada yang namanya word of mouth. Word of mouth atau namanya kalau istilah bahasa Jawanya itu getok tular.
Getuk tular itu artinya dari mulut ke mulut, bukan ciuman ya. Jadi getuk tular itu yang saling berdiskusi, ngobrol, itu merupakan word of mouth, itu termasuk indikator promosi. Selanjutnya kita lihat yang ke-8, yang terakhir adalah personal selling, penjualan perorangan. Penjualan perorangan ini memang seseorang melakukan satu promosi secara privat ya, yaitu berupa tadi menawarkan langsung door to door, bisa juga mengundang orang untuk melakukan presentasi, kemudian menjelaskan tentang mempromosikan tentang produk yang dia jual, kemudian diadakan tanya jawab dan dibuat mereka itu tertarik dan membeli produknya. Itu namanya personal selling ya. Baik, rekan-rekan semua, dari saya cukup sementara. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih.